Fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran Surat Toha ayat 7. Kupu-kupu di atas awan, terima kasih sudah mampir kawan. Kupu-kupu terbang melayang, mohon maaf jika kami ada salah kawan. Semoga kita sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Terima kasih silaturahminya. Kita lanjut membaca buku Terjemah Bidayatul Hidayah, tuntunan menggapai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karangan Al-Imam Al-Ghazali. Semoga bisa kita ambil manfaat. Kita yakini tidak mungkin pengarang buku atau kitab mengarang suatu buku kecuali untuk diambil manfaat oleh orang banyak, terlebih lagi sudah diterjemahkan ke bahasa selain aslinya. Sampai di sini, semoga bisa kita ambil manfaat. Kita lanjut. Dengan judul yang pertama, mematuhi perintah Allah. Ketahuilah, sesungguhnya perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Perintah Allah yang wajib itu ibarat kapital, modal perdagangan. Dengan adanya modal inilah perdagangan dapat berjalan. Maksudnya dengan menjalankan perintah wajib inilah akan selamat, terhindar dari siksaan. Sedangkan perintah yang sunnah itu ibarat keuntungan. Dengan keuntungan ini dapat diperoleh beberapa derajat kelebihan. Maksudnya dengan menjalankan perintah sunnah ini kesenangan dan kebahagiaan dapat dicapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal muqarribuna bimithli adai maftaradtu alaihim wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yas'ahu bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamishu biha. Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, orang-orang yang berusaha mendekat kepadaku itu tidaklah dapat berhasil kecuali dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang telah aku wajibkan. Seorang hamba secara terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Sesudah menjalankan yang wajib, pasti aku mencintainya. Apabila aku telah mencintai salah seorang hambaku, maka aku akan mendengarnya. Maka aku menjadi pendengarnya, penglihatannya, ucapannya, tangannya yang dibuat menyentuh dan juga kakinya yang dipakai untuk berjalan. Ini kata-kata kiasan yang diartikan adalah segala gerak-geriknya diridhoi oleh Allah karena dia sudah melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Wahai orang yang menuntut ilmu, engkau tidak akan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah kecuali dengan menyadarkan hati dan seluruh anggota tubuh di setiap saat mulai pagi hingga sore agar senantiasa bersama dengan Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui hatimu, mengawasi zahir dan batinmu, mengetahui gerak langkahmu baik ketika bersama orang banyak maupun ketika sendirian. Pendek kata, dalam keadaan apapun engkau selalu diawasi oleh Allah
semua yang ada di langit dan di bumi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, itu tidak lepas dari perhatian Allah. Allah berfirman di dalam Quran Al-Mu'minun ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan firman-Nya yang artinya dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan firman-Nya lagi, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa, sesungguhnya Allah mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Quran surah At-Taha ayat 7. Dengan demikian maka engkau harus bisa menjaga tingkah laku zahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapannya seperti layaknya seorang hamba yang hina, banyak melakukan kesalahan di hadapan raja yang gagah perkasa. Berusahalah engkau sekuat tenaga menjaga diri sehingga Allah tidak melihatmu menjalankan perbuatan yang Dia larang, dan usahakan pula engkau dapat menjalani apa yang Dia kehendaki. Engkau tentu tidak akan dapat berbuat yang demikian itu kecuali jika engkau mau membagi waktumu dan engkau susun bacaan-bacaan mulai pagi hingga sore. Oleh karena itu perhatikanlah perintah-perintah Allah, baik yang sunnah yang sudah ditetapkan untukmu, mulai bangun tidur dan tidur kembali sampai engkau akan tidur lagi. Jadi dari ini yang kita dengar bisa kita ambil manfaat. Satu, bahwasanya perintah Allah itu ada dua. Ada perintah yang wajib kita lakukan, yang diibaratkan seperti modal ketika berdagang. Yang kedua itu perintah sunnah yang tidak wajib untuk dilakukan. Ada yang seterusnya yang bisa kita ambil, laksanakanlah perintah Allah baik dengan wajib ataupun yang sunnah, dan jaga diri kita untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah, untuk tidak melanggar perintah dan tidak untuk melanggar perintah-perintah Allah, karena Allah mengetahui apa yang nampak pada diri kita, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Sebagaimana Quran surah At-Taha tadi, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa, sesungguhnya Allah mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Jadi kita laksanakanlah perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangannya. Jangan kita bermaksiat, karena Allah mengetahui perbuatan kita, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Sampai di sini semoga bisa kita ambil manfaat. Sedikit demi sedikit kita akan merubah diri kita untuk menambah kecintaan kita dengan Nabi Muhammad, karena tidak mungkin kita cinta dengan Nabi Muhammad kecuali kita mengenal beliau. Kita sudah mengenal beliau dengan mengetahui perjalanan hidup beliau dalam memperjuangkan agama Islam menurut buku terjemah Nurul Yakin. Dan sekarang kita membuktikan kecintaan kita, karena tidak mungkin seseorang itu cinta kecuali mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang dia cintai. Orang yang contoh kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita mengikuti perilaku beliau, maka kita mengikuti tutur kata beliau, maka kita mengikuti apa yang beliau lakukan. Nabi Muhammad melaksanakan perintah Allah baik yang wajib dan maupun yang sunnah. Jadi kita buktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita laksanakan perintah yang wajib, begitupun juga perintah yang sunnah. Karena kita cinta Nabi Muhammad, kita buktikan kecintaan kita. Dan begitu pula Nabi Muhammad tidak melakukan maksiat, maka kita pun tidak melakukan maksiat karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Karena sangat bohong jika kita berkata
aku cinta kepada Nabi Muhammad tapi aku tidak sholat, sangat bohong. Aku cinta Nabi Muhammad tapi pekerjaanku maksiat, sangat bohong. Aku mencintai Nabi Muhammad tapi melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Sampai di sini tidak peduli memandang siapapun, baik itu ulama, baik itu kiai, siapapun, baik orang yang berilmu maupun tidak berilmu, bukan ulama atau ulama, siapapun, S1, S2, S3, selama dia beragama Islam, jika dia mengatakan aku cinta kepada Nabi Muhammad, maka harus membuktikan cintanya. Salah satu tanda membuktikan cinta adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang dicintai. Jadi kita ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melaksanakan perintah Allah. Nabi Muhammad sholat, maka kita sholat wajib. Sholat 5 waktu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena Nabi Muhammad juga melakukan itu. Kita mengatakan kita cinta, maka lakukan itu. Sampai di sini, semoga bisa mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.